Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibni Zakaria, NIM 205900115. Di sini saya diberi tugas untuk menganalisis video yang bertema wirausaha. Wirausaha adalah seorang inovator atau pengembang yang mengenali dan memanfaatkan peluang. Dia adalah yang menciptakan perusahaan atau bisnis dan menemukan atau memecahkan masalah. Dia juga imajinatif dan inventif. Sedangkan kewirausahaan adalah seorang yang memiliki metode inovatif yang bertugas menemukan peluang bisnis dan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Selanjutnya yaitu karakteristik entrepreneurs. Yang pertama yaitu wirausahawan sosial. Artinya individu yang mengejar solusi inovatif untuk masalah sosial, mengadopsi gaya yang dapat dia gunakan untuk menciptakan dan mempertahankan nilai-nilai sosial. Jadi, sebagian besar wirausahawan sosial terlibat dalam nirlaba non-aktivitas dan diliputi oleh tanggung jawab sosial. Sehingga hati nurani mereka termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi seperti pendidikan, lingkungan kesehatan, dan kondisi kesehatan orang lain. Contoh wirausahawan yang terkenal yaitu Bill Drayton dan David Rover dan banyak lagi sebagainya. Next. Yang kedua yaitu wirausahawan serial. Wirausahawan serial ini yaitu individu yang terus menemukan ide-ide baru. Jadi, mereka seringkali memulai bisnis mereka dengan menjual saham kepada pemegang saham dan pengambil risiko tinggi. Wirausahawan serial banyak menemukan ide-ide unik dan tidak selalu tertarik dengan bisnis tertentu. Yang ketiga yaitu wirausahawan gaya hidup. Wirausahawan gaya hidup itu individu yang menciptakan keuntungan dari gairah pribadi. Dia menempatkan gaya hidup mereka. Jadi wirausahawan gaya hidup itu lebih suka membangun bisnis yang mereka sukai dan mengembangkannya menjadi bisnis pendapatan residual jangka panjang. Selanjutnya yaitu kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu terbuka peluang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Kelebihan kewirausahaan kedua yaitu terbuka peluang untuk mendemonstrasikan potensi seseorang secara penuh. Yang ketiga, terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan yang maksimal. Keempat, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha-usaha konkret. Kelima, terbuka kesempatan untuk menjadi bos. Keenam, tanggung jawabnya sangat besar, banyak keputusan yang harus dibuat. Kekurangan dari menjadi seorang kewirausahaan yaitu yang pertama, memperoleh pendapatan yang tidak pasti dan memikul berbagai resiko yang tinggi. Kedua, bekerja keras dan waktu jam kerja panjang. Tiga, kualitas kehidupannya masih rendah sampai usahanya berhasil karena harus berhemat. Keempat, tanggung jawabnya sangat besar, banyak keputusan yang harus dibuat. Selanjutnya, wujud implementasi. Yang pertama yaitu seorang wirausaha harus berani mengambil risiko. Kenapa mengambil risiko? Karena dia memikul tanggung jawab yang besar dan juga harus selalu siap ketika ada keadaan darurat dan memikirkan strategi untuk bersaing. Yang kedua, seorang wirausaha juga harus menjadi wiranaga. Apa itu wiranaga? Wiranaga itu harus menjadi penjual yang baik. Yang ketiga yaitu pengambil tujuan. Seorang wirausaha harus mengambil tujuan, tidak hanya menentukan saja tetapi juga harus mengambil agar tercapai yang diinginkan. Keempat, seorang wirausaha harus berani menjadi pemimpin.
Jadi Anda harus bertanggung jawab dan juga harus selalu di depan dalam menjalankan bisnis. Keempat, pembuat keputusan. Jadi agar tidak plan gitu, harus pasti. Selanjutnya, inovasi. Inovasi yang pertama yaitu pengembang teknologi. Pengembang teknologi yaitu inventors atau penemu. Penemu sendiri adalah seseorang yang melakukan pekerjaan untuk mengkreasikan suatu hal yang baru untuk yang pertama kali. Mereka lah yang mengembangkan teknologi baru untuk mendorong bisnis baru. Inventors juga menggunakan metode ilmiah dan mengembangkan perangkat lunak dan aplikasi untuk mempermudah transaksi ataupun jual beli. Yang kedua yaitu pengguna teknologi. Pengguna teknologi ini inovators. Inovators sendiri bisa disebut seseorang yang memperkenalkan gagasan, ide, metode, atau aspirasinya yang masih terkenal baru dan belum pernah dimiliki atau disampaikan oleh orang lain sebelumnya. Perkembangan saat ini cukup sangat pesat ya untuk saat ini. Ya seperti banyak kita lihat robot juga sudah mulai canggih sekarang. Pabrik-pabrik juga mulai menggunakan robot, bahkan rumah sakit juga menggunakan robot untuk merawat pasiennya. Yang kedua yaitu kecerdasan AI. Kecerdasan AI sudah tahu sendiri, kita juga menggunakan itu setiap saat, setiap hari, dimanapun. Contohnya Microsoft. Yang ketiga e-bank, itu juga mempermudah kita dalam transaksi, tidak perlu ke bank ATM untuk antri yang panjang. Itu sangat memudahkan kita dalam transaksi jual beli. Yang ketiga yaitu media digital. Media digital ini juga sangat membantu kewirausahaan. Orang yang melakukan wirausaha juga menggunakan media digital untuk mempromosikan produknya kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Ini di tugas analisis video yang kedua. Oke, lanjut. Untuk analisis video yang kedua ini bertema dengan technopreneur. Ini tentang technopreneur. Technopreneur itu adalah sebutan untuk seseorang yang memanfaatkan perkembangan teknologi mutakhir untuk dioptimalkan sebagai basis dalam mengembangkan pengembangan usaha. Sedangkan technopreneurship adalah wirausahawan yang memulai dengan mengelola bisnis teknologinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu karakteristik technopreneurship. Yang pertama yaitu NACH atau singkatan dari Need for Achievement yang tinggi. Yang kedua yaitu memiliki kemampuan konseptual dan problem solving yang tinggi. Yang ketiga, memiliki wawasan dan cara pikir yang luas. Keempat, percaya diri yang tinggi dan toleransi. Karakteristik yang kelima, yang keenam, moderate risk taker. Moderat dalam mengambil resiko tinggi. Lanjut ke kelebihan technopreneurship. Yang pertama yaitu memiliki kesempatan untuk mewujudkan cita-citanya. Yang kedua yaitu memiliki kesempatan untuk menciptakan perubahan. 3. Mencapai potensi penuh Anda. 4. Untuk menuai keuntungan yang mengesankan. Kelima, memberikan kontribusi kepada masyarakat dan mendapatkan pengakuan untuk usaha Anda. Kelemahan dari technopreneurship yaitu yang pertama, memperoleh pendapatan yang tidak pasti dan memikul berbagai risiko, bekerja keras dan waktu jam kerja panjang, kualitas kehidupannya rendah, tanggung jawabnya sangat besar,
dan banyak urusan yang harus dibuat. Wujud implementasi technopreneurship telah memainkan peran penting dalam penggunaan teknologi untuk memenuhi berbagai tujuan. Contohnya yaitu 1. Menciptakan kesempatan kerja. Ketika memulai bisnis, maka ada peningkatan peluang kerja karena membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan semua operasi bisnis. Yang kedua yaitu sumber daya lokal. Sumber daya alam dan produktif tersedia yang dimanfaatkan oleh setiap pengusaha untuk kesuksesan bisnis. 3. Diversifikasi bisnis dan desentralisasi. Seorang pengusaha dapat mengetahui peluang bisnis dan menempatkannya di daerah yang sesuai termasuk daerah terpencil. 4. Kemajuan teknologi. Dengan menjadi teknopreneur yang kreatif dan inovatif, mereka memainkan peran penting dalam bidang pemanfaatan serta perkembangan teknologi. 5. Pembentukan modal. Investasi merupakan bagian integral dari bisnis dan pengusaha membutuhkan dana untuk memulai dan membawa bisnis mereka ke ketinggian yang baru. 6. Promosi kegiatan kewirausahaan. Generasi muda dapat mendapat kesempatan untuk bekerja dengan perusahaan technopreneurship tersebut dengan mempelajari cara untuk mencapai kesuksesan. Seperti pada video itu, banyak anak-anak muda sudah masuk dalam dunia bisnis technopreneurship karena mereka sudah belajar coding dari kecil, jadi mereka sudah paham. Perkembangan saat ini yaitu banyak entrepreneur muda yang ingin menciptakan perubahan positif, seperti contohnya dalam membuat e-commerce, ya seperti belanja online, terus games. Microsoft juga banyak yang terjun ke dunia teknopreneur, banyak anak muda yang terjun ke dunia teknopreneur. Demikian dari saya. Kita akan lanjut ke video 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut ke analisis video yang ketiga. Video yang ketiga ini menjelaskan tentang inovasi. Inovasi itu sendiri adalah semua hal baru yang berangkat dari ilmu pengetahuan serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Inovasi merupakan ide dan gagasan baru yang didukung oleh ilmu pengetahuan. Karakteristik inovasi. Inovasi organisasi. Yang pertama yaitu inovasi organisasi, merupakan suatu pengembangan strategi organisasi baru yang mungkin akan mengubah teknis bisnis perusahaan. Contohnya work from home dan jadwal 4 hari kerja seperti pada pandemi sekarang. Yang kedua yaitu inovasi proses, adalah tentang penerapan pendekatan produksi atau pengiriman yang baru atau lebih baik, termasuk perubahan dalam metode operasional. Contohnya teknologi SaaS atau software as a service dan aplikasi seperti pemesanan online. Yang ketiga yaitu inovasi produk. Inovasi produk itu sendiri adalah pengenal barang atau jasa baru atau lebih baik. Penemuan atau perubahan ini mungkin berkaitan dengan peningkatan spesifikasi teknis. Contohnya yaitu Lego telah mengubah bahan bongkar plastik menjadi plastik berbahan dasar minyak yang dapat terurai, kendaraan listrik, dan baterai baru dengan rentang yang lebih panjang. Yang keempat yaitu marketing. Inovasi marketing ini berarti pemasaran, yaitu mengembangkan strategi pemasaran baru yang menghasilkan perubahan. Misalnya produk dirancang atau dikemas, bahkan keputusan lain mengenai harga produk atau promosi. Yang kelima yaitu inovasi eko atau inovasi lingkungan, merupakan sebuah inovasi yang menghasilkan kemajuan signifikan menuju tujuan pengembangan berkelanjutan 2030 yang ditetapkan oleh PBB. Dalam praktiknya ini berarti mengurangi dampak metode produksi terhadap lingkungan. Selanjutnya yaitu wujud implementasi. Perbedaan antara riset pengembangan penelitian adalah proses belajar. Ini adalah saat kita mencoba mengidentifikasikan cara belajar
cara kerja suatu dan benar-benar memahaminya. Sedangkan pengembangan adalah tentang mencapai fungsi. Ini adalah saat kita mempertimbangkan bagaimana kita dapat membengkokkan tatanan alam semesta sesuai keinginan kita. Selanjutnya yaitu inovasi. Inovasi yaitu perusahaan berbasis inovasi IDIS dan usaha kecil dan menengah SMIS. IDIS itu perusahaan yang berusaha membawa inovasi ke pasar global, membawa ide-ide baru dan belum teruji ke pasar. Potensi pertumbuhan tinggi sangat signifikan. Nah, IDIS itu lebih beresiko, dan IDIS yang sukses berpotensi menciptakan banyak lapangan kerja. Sedangkan SMIS adalah perusahaan yang berusaha membangun bisnis tradisional dan dipahami dengan baik yang melayani permintaan lokal. Yang kedua yaitu sukses didasarkan pada ketajaman bisnis mereka. Yang ketiga yaitu tulang punggung bagi banyak ekonomi lokal. Keempat, membantu menyediakan pekerjaan di tingkat lokal. Perkembangan saat ini ya, yang pertama yaitu ide berbasis organisasi atau disingkat ODI, dan ide berbasis pasar disingkat MDI. ODI adalah organisasi yang diarahkan dari atas tetapi ide-ide didorong dari bawah. ODI merupakan organisasi yang mendemonstrasikan korelasi antara ide-ide dari bawah ke atas. Ide ODI juga memberikan ide-ide gratis dan hubungan yang jelas antara ide-ide garis depan dan inovasi. Sedangkan MDI itu adalah ide-ide yang mempunyai nilai umpan balik pelanggan dan juga organisasi untuk lebih dekat dengan pelanggan, tetapi di depan pesaing dan membuat keputusan berdasarkan pasar mereka. Yang ketiga yaitu proses yang terus berkembang yang berfokus pada pelanggan. Terima kasih. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.